Alhamdulillah, sip sip. Ada yang tahu pemasaran jasa kita mau bahas tentang apa? Memasarkan jasa. Jasa itu apa sih? Jasa itu apa yuk? Oke, ini kita mulai mas. Intangible. Maksudnya intangible. Oke, sip sip. Ada yang tahu contohnya perusahaan jasa nggak? Oke, intangible nggak berwujud, nggak kelihatan. Tukang cukur, potong rambut. Terus yang lain. Asuransi, salon, spa, apalagi. Oh, iya, guru termasuk pendidikan, edukasi ya. Kayak UT ini juga termasuk jasa. Terus ada lagi yang lain? Pengacara. Oke. Tukang parkir. Oke, oke. Berarti sudah tahu ya, kira-kira kira-kira perasaan jasa itu seperti apa? Page can be loaded. Oke, keep. Kalau tahu kita lanjut. Bentar. Nah, lebih tukang parkir. Tapi kalau tukang parkir itu kan dia nggak menjual apa-apa mas, jadi nggak ada yang dipasarkan. Dia apa ya, biasanya kan kalau tukang parkir itu lebih ke arah eh, orang yang mengorganisir tukang parkir itu mungkin bisa disebut jasa, tapi kalau tukang parkir sendirinya nggak bisa. Ini kenapa nih? Cleaning service, orang yang mengorganisasi, maksudnya organisasi yang menaungi cleaning service itu bisa disebut jasa. Tapi cleaning service-nya sendiri nggak, kecuali dia kayak misalnya individual, dia apa memasarkan dirinya sendiri bisa membantu untuk membersihkan rumah atau membersihkan apa ini secara individu, itu bisa. Iya, kayak agent individual juga bisa selama dia memang bisa menawarkan sesuatu ke orang lain, itu masuk ke jasa. Paham ya? Ini kenapa ini? Yang troubleshooting siapa? Mbak Nani masih nggak bisa denger dah. Oh,
Oke, saya lanjut ya. Jadi ini kegiatan belajar satu tentang profil bisnis jasa dan pengaruh perubahan lingkungan. Oke, sip Mbak Aya. Nah, ini sudah kan, jadi sudah tahu bisnis jasa itu seperti apa aja. Jadi kita lanjut. Tapi Mbak Siti bisa dengar kan dari HP? Harusnya berarti Mbak Nani bisa dengar juga. Nah ini faktor lingkungan terhadap perkembangan jasa. Jadi di situ ada 7 konsumen, pesaing, teknologi, global. Ini apa ketutupan anunya masuk? Globalisasi ekonomi, pemerintah, budaya, sama sosial. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa kok faktor-faktor lingkungan ini bisa mempengaruhi terhadap perkembangan jasa? Ada yang tahu? Kenapa kok konsumen itu bisa mempengaruhi perkembangan perusahaan jasa? Halo. Meningkatnya taraf hidup. Ada lagi yang lain? Makin baik. Yang lain yang belum jawab silahkan menjawab. Dari konsumen dulu ya, kenapa kok konsumen itu bisa mempengaruhi perkembangan perusahaan jasa? Oke, konsumen. Mbak pernah jadi konsumen perusahaan jasa nggak? Mbak sama Mas pernah menjadi konsumennya perusahaan jasa nggak? Paling sering apa? Cukur. Hobi ke salon ya Mbak? Iya, kayaknya salon semua ini. Cewek-cewek. Nggak ada yang pernah ke restoran kah? Ada. Oke, karena konsumen itu ya maksudnya yang beli makanan itu kan juga termasuk. Kalau di restoran itu juga termasuk jasa dia. Nah, karena konsumen itu seseorang yang membeli barang yang dijual perusahaan jasa, makanya dia sangat penting. Kalau nggak ada konsumennya, tadi benar siapa yang bilang kalau nggak ada konsumennya ya nggak percuma ada perusahaan kan, nggak ada yang beli. Jadi ada barangnya pun kalau nggak ada yang beli kan perusahaan juga rugi. Makanya konsumen itu faktor penting yang bisa mempengaruhi perkembangan perusahaan jasa. Nggak laku kan sama aja. Makanya kalau kita mau menjual, oh ya, soalnya tulisannya sudah naik semua Mbak, jadi nggak ingat siapa yang nulis. Jadi kan kita menjual sesuatu itu kan karena berharap ada yang mau beli ya kan. Nah kalau nggak ada yang mau beli kan buat apa kita jualan ya kan? Rugi. Kita sudah rugi waktu, rugi biaya. Kalau ada yang dijual barang rugi biaya produksinya. Makanya konsumen itu penting. Nah sekarang kalau pesaing kenapa?